الذي فتح بتوفيقه إلى صراط مستقيم والذي فقه في الدين من اصطفاه من العلماء الأعلم وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل ضال في خلق الظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسفينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. Tama-tama marilah kita sama-sama takdim syukur mensyukuri nikmat Allah dan mengucapkan kalimah hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur pada pagi hari ini kita sama-sama bisa bermuajahah hadir dalam majelis ilmu setelah kita melaksanakan menunaikan sholat berjamaah subuh. Kesempatan ini kita berusaha untuk memahami dan menghayati hakikat perjalanan hidup kita, bahwa hakikat perjalanan hidup kita itu perjalanan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita lalui dari dua kematian dan dua kehidupan. Dua kematian dan dua kehidupan. Kematian yang pertama sudah kita lalui. Nanti suatu saat kita akan menemui kematian yang kedua. Setelah itu kita mengalami kehidupan yang kedua. Yang kehidupan pertama sudah kita lalui saat ini. Kita akan menemui kehidupan kedua setelah kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita fahami dari beberapa ayat Al-Qur'an. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, bagaimana kalian bisa mengkufuri Allah? Wa kuntum amwatan, dahulunya kalian adalah termasuk makhluk yang mati, ya. Mati. Makhluk yang mati ini disebutkan dalam tafsir beberapa penjelasan. Dahulunya kita tidak ada, kemudian kita ada. Dahulunya kita dari bahan yang mati. Kalau Nabiullah Adam diciptakan dari tanah, yaitu makhluk yang mati. Kalau kita dari saripati tanah, itu Allah menciptakan tanah, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan buah-buahan, sayur-mayur, menumbuhkan hayawanat, semuanya dari saripati tanah yang kemudian boleh dikonsumsi oleh orang tua kita. Dari
dikonsumsi orang tua kita diolah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nutfah, yaitu pancaran air mani. Kemudian dititipkan di alam rahim ibu kita, dibentuk oleh Allah menjadi alaqah, segumpal darah. Oleh Allah dibentuk lagi menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian Allah kemas dengan tulang belulang, ditiupkan ruh, ya, baru itu ada kehidupan di alam rahim, ya. Dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi atuflah, yaitu bayi yang lemah, ya, kecil mungkin lemah, ya. Kemudian Allah hidupkan sampai dengan kedewasaan. Wa minkum may yatawaffa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Sebagian ada yang diwafatkan, dimatikan, ya. Dimatikan yang kedua dalam umur yang masih segar bukan, masih sehat, masih bisa menikmati berbagai macam kenikmatan, segar bukan, ya. Bertengkar pun juga sanggup, ya. Tapi diwafatkan oleh Allah dalam usia yang muda. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Sebagian diwafatkan pada usia tua. Usia tua itu kembali usia seperti bayi, keadaannya lemah, ya. Kalau kita disampaikan umur kita, permintaan kita umur panjang, kemudian dituruti oleh Allah menjadi umur ardhal, umur yaitu umur tua. Kita kembali seperti bayi lemah, ya, nggak punya gigi. Kemudian kita juga dicepoki, dipipisi, diangkat, ya, dan lain sebagainya. Ardhal umur dikai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an. Kalau sudah sampai umur ardhal ini, pengetahuan semuanya hilang seperti bayi, nggak punya ilmu sama sekali. Ketika saat lahir nggak diberikan ilmu pengetahuan, ya. Begitu nanti sampai ardhal umur dikai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an. Pengetahuan yang pernah diberikan oleh Allah itu hilang, lupa, ya. Sampai kita lupa orang-orang di sekitar kita, nggak kenal istri kadang-kadang, ya, nggak kenal anaknya, nggak kenal siapa. Itu kalau sudah sampai ardhal umur. Nah, itu disebutkan amal ummati baina sittina wa sab'ina, kata Nabi. Umur umatku itu antara 60-70 tahun saja perjalanan hidupnya itu. Nah, wa aqalluhum may yajuzu dzalika, sedikit sekali yang melampaui itu, ya, melampaui itu. Kita sudah termasuk ring 60-70 ya. Masya Allah, masuk itu yang di situ Rasulullah. Diingatkan wa aqalluhum may yajuzu dzalika, sedikit sekali yang melampaui itu. Dari 60-70 tahun itu, kebanyakan 60-70 tahun. Maka karena itu sisa-sisa umur kita ini apa yang harus kita persiapkan? Tiada lain adalah bekal, ya, bekal perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang minimal, yang cukup, ya, nggak banyak, yang cukup bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nanti begitu? Nanti kita akan menemui yaitu kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu. Nah, kematian yang kedua inilah sangat menentukan, ya. Kematian yang kedua sangat menentukan bagaimana kan nanti kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Ya. Disebutkan dalam hadis yub'atsu kullu 'abdin, ya. Setiap hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ma mata alaihi. Sangat tergantung bagaimana keadaan saat kematiannya. Kalau kematiannya husnul khotimah, maka nanti dibangkitkannya dalam keadaan husnul khotimah juga. Jadi kebangkitannya adalah dalam keadaan yang baik. Kalau dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khotimah, maka sama keadaannya su'ul khotimah,
bagaimana saat kematiannya ketika nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga keadaan kematian seseorang itu sangat dipengaruhi bagaimana keadaan saat hidupnya yang pertama. Saat hidupnya yang pertama, kalau dia kebiasaannya seperti hamba-hamba Allah yang saleh, insya Allah diwafatkan seperti orang-orang saleh di waktu, maka menentukan ya dalam perjalanan hidup. Kalau dia banyak meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pinjam badan itu. Maka wafatnya seseorang, kematian seseorang itu sangat dipengaruhi daripada kebiasaan hidupnya. Maka oleh karena itu, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus berbekal apa? Nabiullah Ibrahim itu seorang nabi yang patut kita teladani. Banyak kita ambil contoh-contohnya dalam kesempatan ini. Nabiullah Ibrahim itu berdoa kepada Allah. Doa-doanya banyak dalam Quran itu. Minta dibimbing oleh Allah, minta dikaruniai oleh Allah. Nabiullah Ibrahim. Di antaranya adalah yang saya bacakan tadi di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 83 sampai dengan 93. Nabi Ibrahim berminta kepada Allah, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Yang pertama, ya Rabbi habli, ya Rabb, ya habli, karuniakan kepadaku hukman, hikmah ini para mufassir banyak menjelaskan, di antara Ibnu Abbas yaitu huwal ilm, yaitu ilmu. Minta dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan bekal ilmu. Karena ilmu itu nanti yang akan mengarahkan ya agar hidup tidak tersesat. Semakin kita mendalami ilmu Allah, itu semakin kita takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang paling takut dengan Allah itu adalah al-ulama, orang yang berilmu. Maka kita perlu penting hadir, sering istiqomah, hadir dalam majelis ilmu supaya kita berbekal. Salah sedikit diarahkan lagi lemah sedikit kita diaktifkan lagi, semangatkan lagi gitu. Itu penting ilmu. Karena dengan ilmu itu akan kita bisa mengarungi kehidupan dengan suatu wawasan yang luas. Maka al-hikmah di sini adalah ilmu, ya ilmu. Kemudian Ikrimah menafsirkannya adalah al-hikmah, Rabbi habli hukman, ya Rabb karuniakan aku hikmah. Itu apa? Al-lub. Al-lub itu apa? Kecerdasan pikiran, kecerdasan ruhaniyah. Ya, kecerdasan pikiran dan kecerdasan ruhaniyah. Ya, kecerdasan ruhaniyah itu apa? Sangat peka terhadap urusan-urusan masalah keagamaan, ruhaniyah. Jadi bukan hanya sekedar kecerdasan akal, ya kecerdasan akal, makanya ada kecerdasan ruhaniyah. Banyak orang cerdas akalnya, tapi ruhaniyahnya lemah, tidak cerdas, menjadi orang yang bodoh. Ya. Wah luar biasa, profesor gitu ya, ilmunya luar biasa, tapi dia bodoh, tidak punya kecerdasan ruhaniyah. Ya. Akhirnya apa? Dia tidak tahu hakikat makna kehidupan. Ilmunya akhirnya tidak bermanfaat, hanya sekedar sebagian kecil saja bermanfaatnya, terhadap dirinya tidak bermanfaat. Akhirnya apa? Dia zalimun li nafsihi, menganiaya dirinya sendiri, tidak mendapatkan faedah daripada ilmunya, tidak bisa mengantarkan, menyelamatkan itu. Jadi alum kecerdasan rohaniyah ya, itu penting sekali. Jadi oleh karena itu Nabiullah Ibrahim minta Rabbi habli hukman, ya Allah karuniakan kepadaku tentang hikmah. Karena orang-orang yang diberikan hikmah itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa
yang diberikan oleh Allah hikmah, ya, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Artinya apa? Segala sesuatunya menjadi baik. Orang-orang yang ahli hikmah itu, kesenangan pun ya akan menjadi baik. Sesuatu yang tidak menyenangkan pun juga menjadi baik, ya. Saat kita diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan seperti sakit misalnya, ya sakit kan gak enak, hati kan gak enak gitu. Tapi bagi ahli hikmah, dia akan bahagia ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan hati itu, ya. Karena apa? Ketika dalam saat sakit, bagi ahli hikmah berterima kasih kepada Allah bahwa aku disuruh mengingat lagi, dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ya Allah, ketika aku sehat sering melupakanmu gitu. Begitu engkau berikan aku sakit, langsung aku ingat kepadamu gitu, ya. Ketika dalam keadaan lapar gitu, banyak orang yang lalai itu. Begitu diberikan kesulitan, kalau ahli hikmah dia akan senang karena diingatkan kembali. Akhirnya banyak menyebut asma Allah, banyak dia istighfar, begitu ahli hikmah. Maka saya teringat dengan kiai saya dulu, Kiai Ahid Halimi, ya. Semoga Allah merahmatinya di alam barzakh. Beliau itu pernah diamputasi, ya, di jempolannya. Kenapa? Karena punya penyakit gula darah yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya dipotong. Ketika dipotong di sini oleh dokter yang mengucapkan bahwa alhamdulillahirabbil alamin, ya, terima kasih pada Allah, nggak sembuh-sembuh lagi, dipotong sampai mata kakinya, dia mengucapkan juga alhamdulillahirabbil alamin, nggak sembuh-sembuh lagi, akhirnya dipotong lagi sampai lututnya. Itu dia mengucapkan alhamdulillahirabbil, tidak mengurangi ibadahnya, tidak mengurangi dakwahnya, semangatnya luar biasa gitu. Saya tanya pada beliau, saya termasuk santri yang dekat dengan beliau karena sering kalau beliau ceramah saya yang baca Quran gitu, saya yang kendaraannya gitu. Saya tanya, pakai kok mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, astagfirullah. Dia menghayati bahwa yang dilepas oleh Allah itu adalah penyakitnya, berarti saya akan diberikan kesembuhan. Banyak kenikmatan yang masih saya rasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, belum seberapa itu. Artinya tidak ada kesedihan meskipun dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-hikmah. Jadi yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Betul-betul diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka Nabi Allah minta apa? Bekalnya. Rabbi habli hukman, ya Allah karuniakan kepadaku hikmah, ya. Hikmah, ilmu di atas ilmu, ya. Jadi sangat dalam, ilmu yang sangat dalam itu adalah hikmah. Kemudian Mujahid menafsirkan tentang til hikmah, diberikan hikmah itu apa? Adalah Al-Quranul Karim. Jadi minta diberikan petunjuk oleh Allah seperti apa yang ditunjukkan dalam Quran. Karena Quran itu apa? Quran ini karunia Allah yang sangat agung. Di dalamnya isinya apa? Mau'izatul mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minina. Itu Quran. Quran itu adalah karunia Allah bagi orang yang mengerti, orang yang faham, ya, orang yang faham. Ini isinya Quran ini diturunkan oleh Allah itu mau'izatum mir rabbikum, mau'izah, nasihat Allah dari Tuhan kalian. Kita dinasihati oleh Allah, ya. Kalau ada kesalahan enggak begitu caranya, gitu. Quran, ya, Quran itu. Kalau punya masalah begini caranya, Quran mau'izah.
dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala, mau itu tuh min rabbik. Maka oleh karena itu kita perlu sedikit demi sedikit menghayati Quran sebagai hidayah, ya. Gak usah semua pun kita, satu ayat pun itu kalau kita jadikan dasar nasihat Allah dalam diri kita, kehidupan kita, semuanya sebenarnya bisa tuntas. Sangat dalam Quran itu. Ini aja misalnya Rabbi habli hikmahnya luar biasa maknanya, ya. Jadi sebagai apa? Mau'izah, nasihat Allah. Kita harusnya senang sekali dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selamat, agar hidup kita bahagia, agar hidup kita sejahtera. Dinasihati Allah Quran ini. Jadi Rabbi habli hukman Quran, mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri, obat penawar terhadap hati yang sedih. Maka kalau kita sedih, itu bacalah Quran. Kalau sedih, ini sifatul lima fis sudur, nasihat bagi orang-orang yang mengalami kesedihan hati, yang sedang berpenyakit hati. Itu adalah sifatul lima fis sudur. Bahkan bisa jadikan satu ruqyah Quran itu, ya, ruqyah itu dari Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala misalnya mengajarkan kepada kul a'udzu birabbil falaq, misalnya kul, katakanlah aku berlindung, ya, birabbil falaq, dengan Tuhan yang menguasai waktu subuh, ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan di waktu subuh. Nah itu apa? Minta perlindungan kepada Allah, ya. Min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasat fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang hasud. Al-Quran. Jadi itu sifatul lima fis sudur wa hudan, dan sebagai hidayah. Hidayah petunjuk. Hidayah itu adalah nikmat tertinggi. Hidayah itu nikmat tertinggi. Karena apa? Tidak semua orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertingkat-tingkat. Ada nikmat yang rendah. Nikmat yang rendah itu nikmat kehidupan. Karena tidak hanya orang-orang mukmin yang soleh saja, ya, yang mendapatkan. Semua makhluk yang jahat pun diberikan oleh Allah nikmat kehidupan. Makanya rendah itu, ya. Orang kafir pun dikasih kenikmatan oleh Allah dengan nikmat kehidupan, ya. Bahkan kadang-kadang makhluk Allah yang jahat, iblis, syaitan, itu lebih panjang nikmat kehidupannya itu sampai dengan akhir zaman. Kita kan ada batasannya tadi, siti masabaina sanatan, hanya itu saja. Bahkan makhluk Allah bukan jenis manusia, semua bisa merasakan nikmat kehidupan. Tapi nikmat hidayah itu adalah nikmat tidak semua mendapatkan nikmat itu. Nah, Quran ini adalah muatannya adalah hidayah. Allah berkata dengan Al-Quran wa rahmah, dan rahmat lil mu'minina, bagi orang-orang mukmin. Maka Nabi Ibrahim minta kepada Allah dalam perjalanan hidup ini, ya Allah, karuniakan kepadaku al-hikmah, Rabbi habli hukman wa al-hikni bis-shalihin, dan golongkanlah aku pada golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh di dunia dan orang-orang soleh di akhirat. Kita minta kepada Allah supaya digolongkan kepada orang-orang soleh, ya. Orang yang soleh itu adalah orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu kita minta sampai dengan diantar nanti, ya, di akhir kelak, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang soleh, ya. Jadi itu mintanya. Wal hikmi bis-shalihin, perlu kita teladani. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Doanya Nabi Ibrahim, waj'alni lisana sidqin, ya Allah jadikanlah aku, ya, lisana sidqin, terhadap lisan yang jujur, yang benar, yang baik, fil akhirin, pada orang-orang yang sudah kami, ya.
Zakat. Artinya apa? Nabi Ibrahim itu ketika meninggal nanti minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala dikenang sebagai orang yang baik. Kita pun juga perlu sama. Ketika saat meninggal nanti kita perlu minta kepada Allah dikenang orang yang baik. Ya. Jangan sampai kita dikatakan wah si fulan alhamdulillah dia meninggal. Kalau begitu sudah masya Allah ya. Habis baterainya. Ya. Ya. Jangan sampai kita dikenang oleh orang yang tidak baik. Maka itu penting sekali untuk kita bagaimana kita mengenang diri kita ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Baik ya. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Kita berusaha seperti Nabi Allah Ibrahim saat nanti kita tidak ada di permukaan ya, orang-orang di sekitar kita, orang-orang menyebut kita adalah orang-orang yang baik. Dulu orang yang baik sekali dahulunya, dia memprakarsai berdirinya masjid, menyokong masjid, mereka begini, jamaahnya bagus, itu masya Allah itu. Karena itu akan menjadi syahid, ya, menjadi syahid. Disaksikan oleh orang-orang itu akan menjadi apa? Itu adalah merupakan kelapangan perjalanan hidup kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat jenazah disolati, selalu kita minta persaksian. Jemaah sekalian, apakah yang bersangkutan ahlul khair? Khair. Udah bagus, masya Allah itu. Hantarkan perjalanan kita. Wah, kita menjadi golongan orang yang baik. Tapi kalau orang berat mengatakan kita menyangkut golongan ahlul khair, masya Allah, pacaran kita akan rumit. Nah itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sesuai dengan saat kematian kita. Dan kematian kita sangat dipengaruhi bagaimana kebiasaan di dalam hidup kita. Itu penting sekali. Maka perlu kita berupaya untuk bagaimana menjaga jangan sampai kita termasuk orang yang dikenal yang tidak baik ya selama hayat kita. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang-orang yang bisa mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Minta kepada Allah ya, golongan orang-orang yang bisa mewarisi surga, bukan mewarisi tirkah peninggalan ya. Tirkah peninggalan itu yang kita ini malah justru kenikmatan yang besar itu adalah kita bisa mewarisi jannatin na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Itu perlu kita minta mewarisi jannatin na'im. Wa fir li abi innahu kana minadh dhalin. Wafir li abi, Nabiullah Ibrahim minta ampunilah dosa li abi, orang tuaku, ayahku ya. Karena minadh dhalin, karena ayahku ini termasuk golongan orang-orang yang sesat. Ayah Nabiullah Ibrahim itu apa? Yang membuat patung, yang menyembah patung, mengejak orang-orang berbuat patung. Itu anak ayahnya Nabiullah Ibrahim. Maka diminta kepada Allah sebagai pedulian kepada ayahnya, orang tua. Nah ini bisa kita ambil satu detik pelajaran kita terhadap orang tua. Itu perlu kita senantiasa untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kedua orang tua kita ya. Orang tua kita itu sangat membutuhkan, dan itu menjadi harapan daripada orang-orang tua kita, mbah-mbah kita. Makanya ta'allamu min ansabikum, pelajari nasab-nasab kalian itu di mbah-mbah orang tua. Orang tua itu ada tiga ya, orang tua itu ada tiga, yaitu orang tua yang melahirkan membesarkan kita, yaitu orang tua dari istri kita, perjodohan, itu orang tua kita. Mertua itu jadi orang tua kita. Dan orang tua yang ketiga adalah guru-guru yang dititipi orang tua kita.
untuk membesarkan, mendidik kita, belajar orang tua kita semua itu maka perlu kita firli abi innahu kana minadh dhalina, kita memohonkan ampun kepada Allah. Sangat ditunggu, dinanti. Jangan sampai kita sebagai anak lupa itu. Harapan yang terbesar pada orang tua kita kalau sudah wafat terutama itu adalah apa? Mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak yang soleh. Kalau anak yang soleh itu ingat, jangan sampai kita sibuk ya, bisnis kita sibuk, sukses bisnisnya, lupa dengan apa yang dulu diperjuangkan oleh orang tua kita. Ya, orang tua kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah doa orang tua dulu, dzurriyyat, ya, anak cucunya. Ya, kita perlu ingat kembali kepada Allah. Ya, seperti yang diterangkan Nabi Ibrahim, ya, adalah wafir li abi innahu kana minadh dhalin. Kalau kita Allahumma fir lahu rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbana shighara, kita mintakan ya setiap sholat. Kalau dulu jangan lupa itu, setiap sholat kita mintakan, setiap ingat kita ingatkan, doa kepada orang tua. Kemudian Nabi Ibrahim, wala tuhzini yawma yub'atsun, ya Rabb, jangan kau hinakan aku saat engkau bangkitkan nanti dari alam kubur. Ya, saat dibangkitkan, Nabi Ibrahim aja takut itu kepada Allah. Takut untuk nanti saat dibangkitkan termasuk golongan orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan orang yang dibangkitkan itu bermacam-macam nanti. Ya, ada yang dihinakan oleh Allah, ada di atas terangkan itu ada yang bangkit dengan merangkak tanpa tangan, tanpa kaki gitu. Ada yang dibangkitkan dengan kepalanya jadi kaki. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan berupa hewan, babi, ya, menghinakan. Ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan kami. Ya. Jangan kau hinakan kami, aku ketika nanti dalam keadaan kau bangkitkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam keadaan itu. Itu wala tukhzini yauma yub'atsun. Kenapa? Pada saat itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada saat itu yaum, saat dibangkitkan, la yanfa' malun, tidak berfaedah lagi harta kekayaan yang pernah kita punyai. Walaupun kita punya sepenuh bumi kekayaan kita, walaupun kita punya kekayaan sebesar gunung yang kita miliki, pada saat itu tidak ada faedahnya kecuali harta kekayaan yang pernah kita jalankan ya dalam kehidupan di dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bermanfaat. Ya. Yauma la yanfa'u mal. Walaupun kita punya bermiliar-miliar, di rekening kita punya 1 triliun, terus kita tinggal meninggal, kira-kira bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat. Saat hidupnya aja enggak bermanfaat. Apalagi nanti kalau sudah kita meninggal dunia enggak bermanfaat. 1 triliun di rekening, wah saya kaya raya gitu. Bermanfaat? Enggak bermanfaat ketika kita meninggal. Bahkan saat itu Pak yang menikmati bukan kita. Malah kalau dititipkan di bank BCA. Ya, di BCA kira-kira siapa itu yang menikmati 1 triliun uang kita di sana? Jadi, apalagi kalau kita sudah bilang yang formal, kecuali harta yang pernah kita jalankan untuk di jalan Allah, kita belanjakan di jalan Allah, ya, itu baru itu bermanfaat. Diingatkan oleh Allah itu, malun ayat tidak akan bermanfaat walaupun saya. Wala banun, dan juga anak-anak kita pada saat itu juga tidak bermanfaat kecuali anak-anak soleh ketika saat hidupnya dan kita sudah kurang rahmatullah, dia mengantarkan ya untuk kebaikan-kebaikan kita dengan doa dan melakukan kebaikan-kebaikan yang pernah kita perjuangkan dan pernah kita didikkan kepada anak-anak kita, baru bermanfaat. Karena apa? Anak-anak nanti
pada saat yaumul ba'ats, di hari berbangkit itu, anak-anak itu juga mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Wa kullu ummati yaumal qiyamati farda. Setiap masing-masing itu akan jalan sendiri-sendiri. Kita berjalan sendiri, bertanggung jawabkan, anak-anak kita bertanggung jawab sendiri, istri kita bertanggung jawab sendiri, keluarga kita yang lain sendiri. Yang sendiri nggak bermanfaat. Pada saat itu orang sudah sibuk memikirkan sendiri-sendiri untuk di yaumul hisab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu didiklah kita, didiklah istri kita, didiklah anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk akan apa? Supaya mereka tidak dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul ba'ats, di hari berbangkit itu. Kita didik, kita tanamkan agama, kita ajak sholat, kita perkenalkan tentang Allah gitu. Itu semuanya kita lakukan. Itu penting bekal-bekal pengetahuan terhadap anak-anak kita. Supaya apa nanti begitu? Wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim, yang selamat dari kekufuran, yang selamat dari kemusyrikan, yang selamat dari kemunafikan, yang selamat dari ar-radhilah, kebusukan hati, keburukan hati. Itu yang bisa menyelamatkan. Maka perlu hati yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang selamat itu upayanya apa? Nah, ini panjang, waktunya tidak cukup. Ya, bagaimana menjaga hati ini supaya menjadi qalbun salim yang bisa datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting itu. Jadi kita harus manajemen qalbu kita, hati kita harus kita betul-betul supaya nanti apa? Rasakan kenikmatan di jalan Allah saat hidup yang pertama ini dan saat hidup yang kedua nanti setelah kehidupan kematian kita, ya. Dengan apa? Menjaga dari hal-hal yang bisa merusak hati. Dengan cara apa? Menurut ilmu. Nanti banyak hal yang perlu kita bisa bahas ke dalam kesempatan lain kali ya. Ya, karena itu panjang sekali. Ya. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Jam 6 kurang 6 menit, barangkali ada yang mau bertanya, kita berikan kesempatan. Silakan Pak. Iya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihamdi hukman wa bihamdi syari wa ja'alni lisanan sidqin fil akhirin wa ja'alni min warasatil jannatin na'im wa la tubshini yawma yahsyur hasyur. Di dalam surat As-Sufyan 109 itu kira-kira di waktu kita sujud bisa boleh baca-baca kayak gitu. Boleh. Waktu sujud. Sujud itu ada dalam sholat, ada di luar sholat. Ya. Kalau sujud di dalam sholat, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu seperti sholatku, ya. Tapi kalau sujud di luar sholat, tiba-tiba tidak sujud syukur, ya, atau sujud ketika kita mengharapkan kepada Allah sebaik-baik doa di dalam sujud, boleh saja itu kita baca. Tapi kalau di dalam sholat bukan itu bacaannya, gitu ya. Itu baik. Ini manfaat lain. Iya. Manfaat untuk diri kita dan anak-anak kita. Oh iya Bu, iya. Bisa. Iya bisa. Jadi ketika sujud seperti itulah sholatnya. Nanti kalau kita bermacam-macam doa merusak tatanan sholat kita nantinya. Iya, ketika sholat ada patokannya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Karena sholat itu termasuk ta'abbudi. Ta'abbudi itu adalah bagaimana kita sami'na wa ata'na sesuai dengan apa yang ditujukan Allah dan Rasulnya itu. Tapi kalau mengenai doa-doa di luar daripada sholat, termasuk sujud di luar sholat, sehingga kita tiba-tiba sujud syukur membaca doa itu boleh ya. Dan akibat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz. Ya. Kalau kita melihat nasab Pak Ustaz, seperti Nabi Ibrahim, kemudian mendapatkan istri, kedua-duanya baik, anaknya baik. Kemudian kalau kita lihat Nabi Nuh mendapatkan istri yang tidak baik, anaknya ada salah satu yang tidak baik. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini Pak Ustaz, ada yang bapaknya kiai, kemudian istrinya juga taat, tapi anaknya tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga anaknya yang bapaknya perampok, istrinya nggak baik, anaknya baik. Nah yang kami tanyakan di sini, apakah memang ini sudah takdir atau memang kehendak dari anaknya sendiri Pak Ustaz? Atau kemauan dari orang tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Allah menjadikan itu semua jadi pelajaran, ya. Jadi dibikinnya begini, bikin begini itu jadi pelajaran. Ibrah bagi orang-orang mukmin. Itu contohnya, gitu ya, contohnya. Jadi ada orang di kalangan betapapun dia sekualitas Nabiullah Ibrahim, ya, tidak sanggup untuk meluruskan akidah yang dimiliki oleh ayahnya, ya. Tidak sanggup untuk meluruskan karena hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In anta illa nadhir, engkau adalah kecuali hanya menyampaikan. Urusan nasihat adalah urusan hidayah adalah urusanku, ya. Nah, karena itu ada sebagai satu contoh-contoh kejadian seperti itu. Kemudian bagaimana terhadap kita, ya, terhadap kita untuk berusaha menjadi pelajaran itu menjadi ibrah. Berusaha jangan sampai keluarga kita, istri kita, anak-anak kita itu senantiasa untuk kita bimbing, kita didik, sunnatullahnya kita arahkan, ya. Karena siapa yang mau mendidiknya dengan bagus, maka sangat berpengaruh kepada anak-anak yang bagus. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Anak itu adalah dilahirkan oleh Allah dalam keadaan fitrah suci, bersih. Fa'abawahu yahwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Orang tuanya punya pengaruh yang besar, pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anaknya ini menjadi mereka beragama Yahudi, Nasrani atau Majusi. Artinya apa? Akhlak anak itu sangat tergantung kepada pendidikan orang tua. Kalau kita seorang, katakan sebutkan kiai, ternyata pandai mendidik keluar, tapi anaknya tidak terdidik, ya, tidak terdidik, ya, tidak sempat mendidik anaknya. Nah itu suatu hal yang kelalaian terhadap dirinya. Tetap kita punya kewajiban sebagai sang ayah untuk apa? Mendidiknya, memberikan suri tauladan yang baik, mendoakan. Anaknya Nabi Ibrahim juga ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ya, umumnya dari keturunan yang disebutkan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim itu adalah sebagian besar keturunan Nabi Ibrahim adalah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada yang tidak, dari keturunan Nabiullah Yakub, saudaranya Yusuf, dan ya kan ya, ya itu kan, ya ada yang ya, saya tergantung pada itu. Makanya kita perlu minta kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya ibadur rahman, ya. Kita minta, karena kita nggak punya kekuasaan. Kekuasaannya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dzurriyyat anak-anak kita menjadi qurrata a'yun, yang menyejukkan pandangan dan menjadi imam daripada orang-orang muttaqina. Biar kita berdoa, maka kita di rumah kita didik, disekolahkan di tempat yang baik, yang mendidik, kemudian dipergaulkan dengan lingkungan, ya, dengan orang-orang yang baik supaya tidak terpengaruh dengan lingkungan yang bagus. Jadi itu semua hak prerogatif Allah. Kita berupaya untuk
Ya, sebaliknya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi Pak? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah ilmu Ustaz. Ya, Kalau kita menghadiri ceramah Ustaz, terus menyampaikan ilmu-ilmu yang sampai Ustaz, lalu kita serap ilmu itu, tapi kita tidak melaksanakan ilmu itu, apakah kita berdosa atau tidak Ustaz? Pertama. Yang kedua, masalah kematian Ustaz. Jadi kematian yang kedua, nanti kita mati dalam kubur. Orang yang punya amalnya banyak, katanya sama nanti tidak ditanya tapi tidak disiksa lah dalam kubur. Tapi orang yang berdosa banyak, nanti kan disiksa dalam kubur. Mohon keterangan itu Ustaz, apakah benar atau tidak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yata'allamuna ilman wa la ya'maluna. Dia menuntut ilmu wa la ya'maluna, tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Itu adabnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Ya, tahu tapi tidak mengamalkan. Contohnya apa begini? Di perjalanan ada perbuatan dilarang masuk, tahu kan Pak ya? Dilarang masuk. Ini hanya searah, Bapak masuk. Wah, tahu itu. Ketika ada polisi misalnya, ketika kita ditanya, tahu nggak kamu? Nggak boleh masuk. Tahu, itu berat itu. Pasalnya berlapis-lapis. Tapi kalau saya nggak tahu Pak, karena itu dipikir beda kondisinya. Jadi orang yang punya ilmu tidak mengamalkannya, maka itu adalah mereka siap-siap untuk menerima balasan yang lebih berat dibandingkan orang yang tidak berilmu. Akan tetapi orang yang berilmu mengamalkannya, nah itu akan lebih kualitas amalnya dibandingkan orang yang tidak berilmu. Kelebihannya orang berilmu, misalnya nggak usah ilmu yang luas banyak lah, ilmu tentang sholat saja. Dari bacaan yang sholat yang kita pelajari, orang yang faham membaca doa-doa dalam sholat dengan orang yang tidak faham kualitasnya kualitas mana ya, muncul ya pada orang-orang yang ini Rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Bisa itu faham, tapi kita nggak faham misalnya sah sholatnya, tapi kita tidak bisa memetik hikmah daripada apa yang kita baca itu, maka pentingnya kita mengatakan, maka orang-orang yang sholat yang faham itu nggak bisa cepet-cepetan, ya nggak bisa cepet begitu. Kenapa? Penghayatan lumayan. Ya. Itu baru nanti akan terjadi inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Penghayatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi makanya itu ya ta'allamuna ilman wa la ya'maluna. Dan itu termasuk bagian daripada yang merusak qalbun salim dari hati. Hati itu merusak hati kita. Itu yang menjadi termasuk bagian yang terparah yang bisa merubah menjadikan fasadnya hati, kerusakan hati. Kata ya Syekh Imam Hasan Al-Basri, ada min sittati asyain, ada 6 perkara yang bisa merusak hati. Salah satunya adalah yata'allamuna ilman wa la ya'maluna ya. Kemudian mengenai adab dalam kubur, ya adab dalam kubur tadi bagi orang-orang yang tersiksa itu lama Pak waktunya. Bagi orang yang merasakan kenikmatan pendek waktunya. Bapak kalau menunggukan ini, kalau menunggu terasa lama enggak itu? Kalau kita tersiksa, wah capek lama. Tapi bagi orang yang menunggunya dalam keadaan nikmat, wah kok cepet banget ini, ya cepet banget nih waktunya. Berbeda
Nah itu kenikmatan-kenikmatan itu kan menunggu yaumul ba'ts. Di alam kubur itu adalah transit saja, transit antara kehidupan kematian, kehidupan dunia dengan kehidupan nanti di akhirat, itu transit saja, yaumul ba'ts. Bagi orang-orang yang nikmat di dalam kubur, wah cepat banget ini gitu ya. Tapi bagi orang yang merasakan azab, wah lama banget ya, bisa itu. Maka itu penting sekali untuk kita bagaimana di keadaan kita di alam kubur, sangat dipengaruhi bagaimana keadaan kita kehidupan di dunia saat hidup itu. Ya, Allah ya. Lagi Pak, cukup ya, alhamdulillah cukup. Jam 6 10 menit. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kita ya kepada kita, dan kita bisa menghayati hakikat makna kehidupan dan berbekal untuk kehidupan kita, seperti kita berbekal orang-orang soleh yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.